Shalom Shalom. adik-adik. Selamat hari Minggu, ketemu lagi dan kita masih online ya. Wih, waduh Om, kok Ya. masih online? Padahal ada rencana offline ya Om? Oh iya, maaf ya. Baru direncanakan, Oke, dipersiapkan dulu ya Om? dipersiapkan. Oke. Harus ada gugus depannya dulu, harus siapkan protokolnya. Siapin semprot-semprot ya Om? Siapin semprot-semprot. Oh. Ya. Siapin garis pembatas sebenarnya ya. Wah, Ya, jaga jarak, tidak boleh deket-deket Om? ya jaga jarak supaya tertib ya. Wih, Nah, adik-adik doakan kakak-kakak ya iya supaya dong. kita diberi kekuatan untuk menyiapkan Iya, ya. bisa mempersiapkan yang terbaik adik-adik. Oh, yang terbaik buat adik-adik. Tapi yang jelas nanti kalau ada offline masih dibatasi ya kakak ya. Iya. Tidak semuanya bisa datang ya. Yang Ada pendaftarannya. Oh iya, yang boleh juga cuman yang SD ya Om? Yang SD Kelas ya 1 sampai 6. 1 sampai 6. Oh, Yang TK oke. belum boleh. Iya, di rumah aja sama orang tua ya Om? Di rumah saja sama papa mama ya. Oke, jadi adik-adik tetap berdoa Doa. buat kita ya supaya kita bisa mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan untuk adik-adik ya. Nah, kita mau mulai ibadah kita ya yang online ini. Kak Enji akan berdoa buat mengawali ibadah kita ya. Oke, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami telah diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun online. Tuhan, tolong berkati kami supaya kami bisa memuji Kau yang terbaik dan mendengar firman yang terbaik. Tuhan juga tolong berkati persiapan ibadah offline kami supaya berjalan dengan lancar Ya. dan kami bisa segera untuk beribadah offline bersama-sama. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, luar biasa sekali. Kak Enji juga sudah berdoa buat yang offline ya. Iya, kita berdoa Wah, bareng-bareng ya Om. bareng-bareng supaya kita bisa berkemenangan. Iya dong. Lagi ya. Oh, ada lagunya ya itu ya. Kumenang. Tapi kita mau Dalam nama dalam Yesus. nama Yesus dulu ya. Iya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Mm-mm. Ayo Kak Dalam Lena nama kita Yesus kita bisa offline ya Om. oh. Iya. Usir segala Heeh. virus yang ada. Kita perangi ya. Dalam nama Yesus ya. Sama-sama ya adik-adik ya. Pujian-pujian ini udah lama banget nih. Udah dinyanyikan ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Kumenang.
ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, 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 ku menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, haleluya. Iya, kayaknya udah mulai tua nih. Jadi nih kayak mau ambil napasnya nih agak sedikit terhambat ya. Jadi waduh ya, puji Tuhan ya adik-adik, karena di sini masih ada social distancing ya. Jadi untuk masker belum bisa dilepas ya, karena masih ada banyak orang di sini ya. Tapi adik-adik kalau di rumah Om bisa keras ya Om. Bisa. Semangat ya Om. Lompat-lompat juga bisa ya Om. Iya, karena mereka di rumah aman. Iya. Yang penting nggak keluar interaksi dengan orang lain ya. Om merasa tadi udah ambil. Ini biasanya pakai face shield ya. Ya, aduh ya, tidak apa-apa ya. Oke, yang penting aman kita semuanya di sini ya. Kita akan lanjutkan pujian dengan pujian yang luar biasa lagi juga. Yesus tuh jagoan kita. Oh iya tuh. Yesus pahlawan kita juga ya Om. Oh iya, adik-adik mesti ingat itu lagunya itu tuh. Dan Zoom kemarin kayaknya Om Pras nyanyikan lagu ini kayaknya. Iya. Oke, kita pujikan lagu ini ya. Tapi jangan mengingat yang Om Pras kemarin, jangan ya. Kita pujikan ini dengan segar ya. Adik-adik ikut gerakannya kita ya Om nanti ya Om. Iya. Kita mau gini-gini ya Om. Oh iya, ada ya itu ya. Ada. Iya. Oh iya, oke. Mari Kak Eji, kita ajak adik-adik kita sama-sama untuk meragakan gayanya ya. Oke, adik sama-sama, yuk. Ya, Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Asik-asik, jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Iya. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti iblis yang jahat. Sama-sama. Jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Asik-asik, jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh,
seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Hey ya ya ya, hey ya ya ya, hey ya ya ya, hey ya, hey ya ya 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 ya, ya ya ya, hey ya. Sekali lagi sama-sama semua. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Asik-asik, jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti siapa? Seperti Yosua mengalahkan 2000 musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Ya ya ya, 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 ya 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 ya, luar biasa sekali ya hari ini. Mas-ngasan lagi Om. Hah? Mas-ngasan lagi Om. Iya, Mas. Ya itu untuk membiasakan diri ya. Yang biasa pakai face shield ini pakai masker ya. Oke, berarti harus banyak olahraga lagi. Jogging. Jogging. Lari pagi Om. Iya. Aduh ya. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian ini. Dan mungkin adik-adik udah lama juga nih Kak pujikan pujian ini. Kompres nih agak sedikit-sedikit. Iya, kita agak lupa ya Om, mungkin ya adik-adik ya. Ya, Kompres ngikuti KNJ ya. Oke ya, sama-sama kita pujikan pujian ini. Haleluya. Adik-adik bisa sama-sama pujikan pujian ini. Yang tidak tahu bisa lihat di teks ya. Yang hafal kita nyanyi sama-sama. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar semuanya sama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau berikanku. Sejauh timur dari barat, kita pujikan sama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut,
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat pujian yang sudah kami naikkan. Kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah habis atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan Kau akan mengingatkan kami supaya kami tidak takut di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan masih banyak peperangan yang kami harus hadapi, yaitu memerangi kekuatan daging kami sendiri, memerangi kuasa-kuasa kegelapan di udara. Dan peperangan yang kami lakukan bukan peperangan melawan musuh-musuh yang tampak nyata, tetapi musuh-musuh yang tidak kelihatan. Dan kami tahu Tuhan itu tidak mudah, tapi kami yakin dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan penyertaan daripada Tuhan, kami sanggup melakukan peperangan itu. Dan kami ingin Tuhan bahwa Engkau menjadi panglima di dalam kehidupan kami senantiasa. Dan kami sebagai pasukan-Mu yang akan terus menjadi pengikut-Mu yang setia di dalam pengiringan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah hikmat marifat-Mu Kau buka ke atas kehidupan kami, sehingga kami boleh memahami setiap firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu kembali bersama dengan Om Bras. Ya, hari ini luar biasa adik-adik sudah memuji Tuhan dengan semangat ya tadi ya. Dan tentu saja Tuhan sangat senang sekali melihat adik-adik memuji Tuhan. Nah, di sini ada juga seseorang yang senang sekali karena sudah dipilih oleh Tuhan menjadi pahlawan, menjadi pemimpin. Yang sebelumnya orang ini minder ya ketika dipilih oleh Tuhan ya. Siapa dia? Ya, Gideon. Nah, ini sudah terpilih menjadi pahlawan. Dan dia membawa orang-orang untuk mengusir musuh. Yang mana musuhnya adalah orang-orang Midian, orang Amalek. Yang selama ini mengurung mereka supaya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, perlu strategi atau taktik ya, yang jitu, yang pinter untuk bisa mengalahkan mereka. Dan Gideon ini membawa pasukan yang banyak sekali. Ya, pasukan yang banyak sekali. Berapa jumlahnya? 32.000 orang banyaknya. Ya. Wah, dengan gagah mungkin dengan membawa tombak, membawa pedang, mereka mau pergi berperang. Wah, pokoknya Tuhan sudah beserta dengan kita gitu ya. Dan ketika sampai di sebuah lembah dan melihat orang-orang Midian ya yang berkemah di balik bukit ya, Tuhan menghentikan mereka. Gideon, apa Tuhan? Banyak sekali pasukanmu. Wah, kalau pasukanmu banyak begini, nanti kalau kalian menang, kalian akan bermegah-megah atas diri kalian. Dan kalian akan menyombongkan diri. Bukan karena penyertaanku, tetapi karena kekuatan kalian, kekuatan manusia. Wah, lah pikirnya kan kalau melawan mereka kan harus membawa orang banyak kan gitu ya. Tapi Tuhan berkata lain, terlalu banyak. Oke, lantas gimana Tuhan? Kamu berseru pada mereka, ya. Siapa yang takut? Siapa yang mau menikah? Siapa yang meninggalkan ayah ibunya, anak tunggal atau sebagainya pokoknya ya. Berseru pada mereka. Kalau ada yang takut suruh pulang. Banyaknya segitu ya. Oke lah. Oke Tuhan. Ya.
Kemudian Gideon pun berseru kepada mereka. Pasukan, kalian semuanya, siapa yang takut? Siapa yang mau menikah? Siapa yang anak tunggal ya? Yang disayang mama papahnya? Pulang kalau takut. Dan ternyata ada 22.000 orang yang takut dan pulang. Kurang tinggal ke mungkin enggak di bawah deh. Di bawah tombak dan persen mereka pulang. Pulang mereka ya, takut ya. Nah, adik-adik, kadang-kadang di dalam peperangan rohani kita, ketika kita dibisik-bisikin oleh iblis ya, kadang-kadang ada ya ketakutan gitu ya. Tapi ingat, Tuhan selalu beserta dengan kita gitu ya. Rohnya akan bekerja untuk kita ya, karena penyertaannya. Jangan kalian takut karena Tuhan beserta kita ya. Nah, tinggal berapa? Dari 32.000 orang pulang 22.000 orang. Tinggal berapa? Nah? Tinggal berapa? Ayo, matematikanya dapat berapa itu? Iya. Tinggal 10.000 orang. Hah? 10.000 orang. Dan ternyata Tuhan masih bicara kepada Gideon ini. Masih terlalu banyak. Kalau nanti kalian berperang, kalian mengusir musuh, masih terlalu banyak, nanti mereka akan menyombongkan dirinya, mereka bilang memakai kekuatannya dia sendiri, tanpa Tuhan mereka bisa. Ya. Terus Gideon, terus apa yang harus saya lakukan Tuhan untuk memisahkan mereka dari yang pemberani-pemberani ini? Mereka kan pemberani-pemberani karena mereka sudah yang terpilih kan, yang takut-takut kan disuruh pulang. Yang sisa tadi berarti kan pemberani-pemberani. Wah, terus bagaimana Tuhan? Ajak mereka ke sungai, ya, suruh mereka minum. Iya, suruh minum Tuhan. Oke, iya. Kamu akan melihat mereka yang minum dengan ya sujud, lalu langsung menggunakan mulut seperti anjing, ya, menghirup dengan mulut seperti anjing. Dan ada yang sujud, ya, berlutut dengan menghirup, yaitu dengan pakai tangan. Ya, kalian lihat di situ, kamu lihat di situ. Nah, kemudian Gideon pun membawa mereka ke sebuah sungai. Dan di situ Gideon mulai berseru kepada mereka, pasukan, minumlah air yang ada di sungai ini. Dan mereka semuanya yang kehausan langsung ada yang sujud mengambil pakai tangan, ya. Ada yang pakai langsung kepalanya turun ke air seperti anjing. Ya. Nah, setelah beberapa menit, ya, mereka minum. Tuhan berfirman kepada Gideon, pisahkan mereka ya, yang minum seperti anjing, yang langsung sujud, ya, langsung mencelupkan mukanya, menghirup seperti anjing, ya, menjilat seperti anjing, dan pisahkan mereka yang minum dengan menghirup pakai tangan, itu ya. Oke. Nah, ketika dipisahkan, yang pakai tangan itu cuman 300 orang. Dan orang-orang itulah yang dipilih oleh Tuhan. Wow. Dari 32.000 orang,
disaring menjadi 10.000 pemberani, disaring lagi cuma 300. Mungkin Gideon, wow, sedikit ya. Padahal ngelawan orang banyak nih, bangsa Midian, Amalek ini kan banyak nih, cuma dilawan dengan 300. Ya, tapi Gideon punya iman yang besar karena Tuhan menyertai dan dia tidak takut. Dia pasti aman bersama-sama dengan Tuhan. Dan keamanannya dijamin oleh Tuhan. Wah, iya, si Gideon senyum-senyum. 300 orang, ya. Kenapa sih kok Tuhan milih orang yang mungkin ya dalam asumsi banyak orang ya, yang pakai tangan ini minum gini, dia kan bisa lihat kanan, lihat kiri, lihat ya. Kalau ada musuh datang kan langsung dia bisa siaga gitu ya. Gitu. Yang garis ini kalau pakai tangan gini kan dia bisa lihat kanan gini. Ya. Kalau ada musuh dia bisa langsung siaga. Tapi kalau yang langsung ke air gini kan nggak bisa lihat kanan kiri. Kalau ada musuh datang langsung bisa dibunuh. Ya. Bisa langsung mati. Gitu. Jadi kalau misalnya di sungai itu juga ada buaya, ya. Yang pakai tangan ini kan bisa lihat ada buaya atau tidak. Ya. Kalau yang langsung gini bisa langsung dicaplok sama buaya. ya banyak seperti itulah ya, waspada begitu. Yang penting waspada dan orang yang waspada ya melihat bahaya, dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus waspada. Kalau ada yang membisiki dengan kata-kata yang tidak baik, kita bisa langsung dalam nama Yesus mengusirnya. Gitu ya. Kita aman ya kalau kita selalu berserta dengan Tuhan atau Tuhan menyertai kita ya. Nah, ini kemudian Gideon pun memimpin mereka dan yang sisanya berapa? Dari 10.000 jadi 300? Hah? Berapa? Yang pulang 9.700 orang yang pulang ya berarti ya. Banyak juga ya. Pulang tinggal 300. Oke, kita harus pakai strategi, tapi ternyata yang bayangan mereka dengan 300 ini mengalahkan ribuan orang nggak bakalan mungkin bisa ya. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan Gideon ini diperintahkan, siapkan buyung ya. Buyung itu seperti kendi gitu ya. Isi air dan sangkakala atau trompet gitu ya. Di setiap sudut nanti kalian dibagi menjadi 100 orang gitu. Gideon memimpin yang ujung sana, ada yang di tengah ujung sini, ada yang di tengah ujung sana ya. Untuk mengepung perkemahan bangsa Midian dan Amalek itu. Strategi yang wah katanya jitu gitu ya. Tapi dengan senjata nggak mungkin kan. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Mereka tetap aman di dalam Tuhan. Walaupun peperangan yang sangat membahayakan sekali. Wah, tapi sebelumnya sebenarnya mereka sudah mengintip ya, sudah mengintai gitu ya. Gideon pernah sekali mengintai mereka, dan ketika pelan-pelan mendekati kemah mereka, si Gideon ini pernah mendengar percakapan dari prajurit-prajurit orang Amalek ini, orang Midian ini. Mereka ngobrol-ngobrol, katanya mereka ngimpi. Ada gulungan besar roti gandum ya, yang menggelinding dari bukit dan menghancurkan perkemahan mereka. Dan sepertinya mereka meyakini bahwa itu adalah pasukan daripada Gideon yang akan menghancurkan mereka. Dan ketika Gideon ini mendengar percakapan mereka, dikuatkan hatinya. Ini dia nih. Kemudian dia cuma dengerin suaranya Tuhan aja. Gimana Tuhan, saya harus melakukan apa ini?
Ya, seperti yang dibilang tadi, mereka ada di sudut kanan, di sudut tengah, di sudut kiri, gitu ya. Dan Gideon sudah mendengar perkataan daripada Tuhan. Tiba waktunya di tengah malam ya, kalian tunggu aba-aba saya, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Tunggu aba-aba saya. Kalau saya sudah memecahkan buyung ini, biar gitu ya, sambil meniup trompet, kalian ikuti semua ya. Wah, perang yang sungguh aneh ya. Perang yang sungguh aneh. Itulah, kalau kita berperang bersama dengan Tuhan, aman di dalam lindungannya. Tiba waktunya mereka pelan-pelan mendekati kemah orang Amalek dan orang Midian itu. Dan ketika tiba waktunya, Tuhan memerintahkan Gideon untuk memecahkan buyung dan pecahkan. Biar gitu, gitu mungkin suaranya keras sekali karena 100 orang gitu. Wah, sebelah sana juga. Dan musuh yang ada di tengah-tengah kepungan mereka semuanya mendengar, dipikir ada peperangan yang sangat besar sekali, dan mereka semuanya sudah mulai mengambil, masih ngantuk-ngantuk mungkin kali ya, masih hayu bayu ben bos opo, aduh bahasa Indonesianya apa ya, hayu bayu ben, wah masih setengah sadar gitu kan mau bangun gitu, mereka langsung mengambil pedang. Dan karena mata mereka seperti dikaburkan begitu, mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Padahal temannya sendiri. Dari antara orang Midian dan orang Amalek. Mereka berperang sendiri. Dan akhirnya mereka habis. Yang ikut Gideon, 300 itu aman. Aman dalam lindungan Tuhan. Ya. Nah, mereka semuanya saling berperang satu dengan yang lainnya. Rajanya sampai melarikan diri. Dan ketika rajanya melarikan diri, dikejar sampai di mana larinya gitu ya. Dan terakhir mereka berhasil menawan Raja Midian, yakni Oreb dan Zeb, dan dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa, ya ini rada sadis ya, mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Nah, Gideon disertai oleh Tuhan dan mampu mengalahkan musuh Midian dan Amalek ya. Dan luar biasa, mereka aman di dalam peperangan. Karena penyertaan daripada Tuhan. Iman daripada Gideon ini membawa keamanan buat tentara-tentaranya yang dibawa, walaupun sedikit, ya, melawan ribuan orang, gitu ya. Jadi adik-adik, di dalam kehidupan kita mungkin juga kita pernah ya merasa takut gitu ya. Takut mau ujian sekolah gitu ya. Takut menghadapi hal yang baru. Misalnya kita sekolah di tempat yang baru gitu, kita kadang-kadang sok takut gitu ya. Terus kemudian kita ketemu dengan teman kita yang saya dulu karena badannya kecil ya, ada teman yang badannya gede gitu, suka yang namanya bully gitu ya, ngece, mengejek dan sebagainya. Kita kadang-kadang takut ketemu gitu ya. Nah, ingat bahwa Tuhan ada berpihak kepada kita. Kita doakan gitu ya. Kita berdoa dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Nah, kita selalu aman kalau kita beserta dengan Tuhan. Oke? Adik-adik mau aman di dalam Tuhan? Ya. Ya, aman dari bisikan setan ya. Aman dari pandemi ini ya. Aman dari segala sesuatu yang mengganggu kita, gitu ya. Yaitu dengan cara apa? Seperti Gideon, dia beriman kepada Tuhan. Yakinkan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Oke? Dengan cara apa? Selalu berdoa. Baca firman Tuhan. Ya, melakukan kebenaran, ya. Oke? Iya. Dan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Oke? Kayak Gideon tadi ketika minggu lalu ya.
mau menyembelih domba yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika mau berperang melawan orang Amalek, Midian, ya, dipersiapkan orang-orang yang terbaik. Wah, pokoknya semua yang terbaik untuk Tuhan. Jadi adik-adik, nih jempol nih yang terbaik nih ya, yang terbaik berikan kepada Tuhan. Oke, kita akan aman di dalam Tuhan.